Shalom saudara haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 3 ayat 5 sampai 9 yang bertajuk siapa yang menjadi pusat perhatian dalam pelayanan. Mari kita baca dari ayat yang kelima. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kerana kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Korintus terbagi-bagi kerana mereka berpihak kepada golongan yang tertentu. Ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Dan Paulus mengatakan mereka semua adalah pelayan-pelayan dalam ladang Tuhan. Di sini jemaat Allah digambarkan sebagai ladang Allah. Ya, kamu adalah ladang Allah. Bermaksud jemaat adalah milik Allah. Milik Allah. Dan Apolos dan Paulus adalah pelayan-pelayan biasa. Apa yang membuat pelayanan mereka istimewa adalah siapa yang mereka layan, yaitu Allah yang tertinggi, yang maha kuasa. Jadi, yang seharusnya menjadi fokus utama, bukannya Apolos dan Paulus, tetapi Allah. Pusat perhatian bukannya manusia, tetapi Allah. Ayat 6 berkata, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam pelayanan Paulus, Paulus menanam dan Apolos menyiram. Kedua-dua Paulus dan Apolos melakukan pelayanan yang berbeza, ya, tetapi sama penting. Ya, tidak kira menanam atau menyiram dalam ladang Tuhan, Allah yang memberi pertumbuhan. Ingat itu, Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7 berkata, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi saudara, kita semua melakukan bahagian kita. Janganlah bersaing, janganlah bermusuhan, jangan ada perasaan iri hati dan seboleh-bolehnya mengelakkan perselisihan. Malah, kalau kita boleh bersatu dan bekerja sama, bekerja sebagai satu tim, satu pasukan, kita akan dapat melakukan perkara-perkara besar dalam kerajaan Tuhan. Amin. Allah yang memberi pertumbuhan. Yang pentingnya, kita mau melihat pertumbuhan dalam kerajaan Tuhan. Apolos dan Paulus hanya orang-orang upahan. Dan ayat ini berkata, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Maka Paulus mengatakan mereka adalah sama. Mereka sama. Menanam atau menyiram sama. Dalam ayat 9, Paulus berkata lagi, kami adalah kawan sekerja Allah. Ya,
kawan sekerja. Tidak ada yang lebih penting dari satu sama lain. Kita semua adalah hamba-hamba Allah. Tidak ada yang lebih hebat. Kita tidak harus merasa lebih hebat daripada yang lain. Ya, kita menggunakan anugerah kita dengan cara yang terbaik untuk membawa orang mengenal Tuhan. Tujuan kita sama, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pertumbuhan ladang Tuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Ya saudara, selama ini kita telah dilayan oleh hamba-hamba Allah atau pelayan-pelayan Allah, kan? Allah yang memberikan pertumbuhan. Bermaksud kita seharusnya menampakkan pertumbuhan yang Allah kerjakan dalam hidup kita, ya, melalui pelayanan hamba-hamba Allah. Dan karena kita sudah bertumbuh dewasa sekarang, ya, kita juga harus melibatkan diri dalam pelayanan, ya, supaya jangan kita hanya menerima sahaja, tetapi juga harus memberi. Nah, itu juga adalah satu tanda pertumbuhan, yaitu apabila kita melayan. Ya, Tuhan menghendaki supaya hidup kita berbuah dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Amin. Maka pelayanan adalah satu cara hidup yang memuliakan Tuhan. Pelayanan ini bukan saja di gereja. Pekerjaan seharian kita itu juga adalah satu pelayanan. Ya, tiada pembahagiannya. Sama ada di pejabat, di dapur, di sekolah, di gereja, apa yang kita lakukan adalah pelayanan. Dan karena itu, kita harus melakukan segala sesuatu dengan terbaik. Karena kita melayan Allah. Amin. Haleluya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk pengajaran yang telah kami dapat dari firman-Mu. Hati hamba-Mu tersentuh, mengenangkan betapa baiknya Engkau Bapa yang mengasihi kami. Allah Bapa yang memberi pertumbuhan. Dan karena itu Allah Bapa akan menjaga gerejamu, memerhatikan jemaatmu. Allah pelindung gunung batuku dan keselamatanku, kota bentingku, aku tidak akan goyah. Ya Bapa, tanamkan dalam hati kami kerinduan untuk mengusahakan kesatuan jemaat yang lebih kuat. Supaya apabila kami bersatu dalam kasih Allah, kami dapat melakukan perkara yang lebih besar bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Melihat pertumbuhan kerajaan-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.